begini, memang kalau kita bicara fasad, khususnya daerah-daerah yang memang sudah kita kategorikan sebenarnya. Jadi spesifikasi material di fasad itu memang ada namanya spesifikasi teknik dan spesifikasi material. Nah, yang utama ada spesifikasi teknik. Nah, di mana kalau spesifikasi teknik itu ada kaitan langsung. Itu yang pertama adalah angin, ya angin. Karena kalau di tepi laut itu faktor amanannya atau safety faktornya itu ya dihitung satu artinya langsung, tidak ada pengurangan. Kalau nanti ke tengah kota sampai ke pusat kota nanti berkurang dia, satu dari 0,98 dan seterusnya. Itu masalah angin. Nah, kalau di tepi pantai memang itu faktor selain angin itu yang kedua adalah masalah korosi. Ya. Korosi ini ada kaitannya dengan garam. Ya, garam. Makanya di dalam spesifikasi material nanti itu termasuk korosi berat. Jadi ada tingkat korosi yang dimaksud berat itu selain di tepi pantai ada di daerah industri. Karena daerah industri itu ada kaitannya dengan karbon dioksida, karena dioksida itu adalah polusi dari akibat pembakaran yang sebetulnya dapat merusak material apa saja, ya. Nah, ketika kita bicara korosi garam, ya itu nanti kita melihatnya terhadap material finish. Nah, finish itu kita tahu bahwa material pokoknya itu yang utama adalah aluminium. Nah, kita tahu bahwa aluminium itu satu material yang sebetulnya secara komposisi kimia dia tuh rentan terhadap kemungkinan korosi. Karena apa? Karena dia masih ada unsur ferronya. Oleh sebab itu material aluminium begitu sudah dipakai itu kita sebut sebagai melt finish, itu tidak kita syaratkan. Penggunaan apa saja, jangankan di tepi pantai, di korosi sedang aja di tengah kota, apalagi korosi berat yang ada di pantai maupun juga sedang atau yang berat di industri, itu penggunaan material dasarnya itu tidak kita rekomendasi. Oleh itu nanti ada finishing. Nah, finishing itu ada dua, ya. Bisa kita sebut sebagai anodizing proses. Anodizing proses ini adalah elektrolisasi pelapisan seperti kita kayak sepuh, cincin atau emas, sehingga nanti menentukan ketebalannya mikron. Ya, mikron. Nah, untuk daerah yang garam tadi itu di dalam SAI yang kita sudah syaratkan, dan SAI ini adalah duplikasi dari semua standar internasional yang ada di seluruh dunia. Sebab itu minimal dia tidak boleh kurang dari 18 mikron. Jadi 18 mikron ini adalah satu tingkat pelapisan aluminium yang mau tidak mau itu harus dilakukan. Nah, ketika nanti 18 mikron itu sendiri itu yang nanti kita terjemahkan terhadap sistem korelasi terhadap material lainnya juga. Karena ketika kita bicara material finish di luar sama di dalam itu pasti beda. Oleh sebab itu kita menentukan yang paling menerima korosi berat itu ada di luar. Nah, yang di luar itu selain nanti aluminium itu adalah nanti ada kaca. Nah, ketika kita bicara aluminium tadi, jadi jangan sampai aluminium untuk daerah luar kurang dari 18 mikron. Bahkan sampai di negara-negara yang tropis, yang daerah panas sekali, itu rata-rata mereka ngambil bukan 18 mikron, bahkan bisa sampai 25 mikron. Nah, karena apa? Karena standarisasi yang menyangkut panas ini itu panas yang diakibatkan penguapan garam di pantai itu tinggi sekali, sehingga dalam standarisasi internasional itu diambil umpama di Florida, bahkan di standar internasional dia bilang di pantai Florida itu sampai sekian jam testingnya, jadi ada 1000 jam. Nah, itu 1000 jam itu sebetulnya sebagai basic standarisasi pelapisan aluminium yang sehingga mendapatkan 25 mikron tadi itu tidak boleh berubah. Yang diakibatkan uap garam yang diakibatkan dia sepanjang tahun itu panas karena hampir daerah khatulistiwa. Jadi kalau di Amerika pantai Florida tuh sama juga di daerah kita tuh seperti daerah Pontianak yang daerah khatulistiwa, termasuk juga Indonesia. Nah, Indonesia ini termasuk kalau dilihat pantai itu hampir semua kita korosinya tuh tinggi sekali. Oleh sebab itu kita tidak bisa sembarangan dalam menentukan material finishing tadi. Nah, ini yang kita selalu syaratkan. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan itu? Makanya ada satu testing material yang nanti terkait dengan spesifikasi material. Itu karena uap garamnya tinggi sekali, itu sama juga yang 1000 jam taruh di pantai Florida, itu sama juga kita melakukan dengan spray test.
Nah, spray test itu artinya salt spray test. Salt spray test itu artinya uap garam. Jadi spray itu dengan uap garam, cairan garam disemprot itu sama dengan mendapatkan 1000 jam di pantai Florida. Nah, sehingga mendapatkan tingkat mikron tadi yang 25 mikron itu bisa bertahan dalam kondisi tertentu yang 1000 jam tadi. Jadi dalam 1000 jam itu kita semprot dengan beberapa menit saja itu bisa terlihat bahwa dia merusak atau tidak. Nah, teknologi yang kedua itu untuk mengeteskan dengan tingkat korupsi tinggi tadi itu bisa juga dengan paper yang disebut sebagai kertas asam namanya, kertas asam. Bahasanya sulfat paper gitu ya, atau sulfat sheet paper, sehingga kalau ditempel di aluminium dalam waktu tidak sampai 1 jam 15 menit kita lepas itu, kalau dia mikronnya tadi tidak mencapai itu langsung berubah dia, sehingga langsung berubah sehingga dia bisa pudar atau segala macam. Nah, ini yang salah satu cara mengetes secara cepat untuk mendapatkan tingkat mutu dari pantai. Dan itu memang di Indonesia jarang sekali dites itu. Cuma mereka menganggap seolah udah dengan 2 mikron selesai masalah. Betul tidak selesai, harusnya dites. Nah, ini yang kadang-kadang karena keterbatasan konsultan juga atau arsitek yang mensyaratkan finishing itu, mereka percaya aja ya udah 25 mikron selesai, mestinya harusnya dites. Bisa mau kan? Nah, masalahnya bukan itu, tapi kita harus tahu benar 1000 jam itu identik dengan bagaimana gitu. Nah, itu kalau kita bicara aluminium. Nah, padahal di dalam pasar tidak hanya aluminium saja. Saya mau agak menambahkan tentang aluminium. Jadi kalau kita bicara luar dengan syarat korupsi tinggi tadi 25 mikron, di dalam itu minimal itu 5 mikron. Karena apa? Walaupun dia tidak kena uap garam langsung, tapi secara tingkat kebocoran udara yang namanya air tightness itu pasti ada. Walaupun cuma 5-10% disyaratkan boleh masuk sirkulasi udara, itu akan mempengaruhi terhadap fungsi-fungsi bracket yang ada di situ. Maka bracket-bracket di dalam itu sudah tidak bisa kita tanpa lapisan. Contoh, kalau untuk steel kita biasanya kalau tidak synchromite kita pakai galvanized steel. Itu galvanized itu minimal dia 15-20 mikron itu muslah. Karena jangan sampai, apalagi besi itu tingkat korupsi pasti besi, karena di atas 80% itu ferronya tinggi benar. Aluminium aja sebetulnya aluminium 90%, tapi karena ada ferro 0,35% aja disarankan harus anodizing ini. Jadi ini harus hati-hati sekali di daerah pantai. Jadi aluminium itu sudah tidak bisa kita abaikan di tepi pantai, hanya sekedar spesifikasi modifikasi di bawah 20 mikron, 10 mikron nggak apa-apa. Nah, yang kedua adalah masalah kaca. Nah, kaca ini juga sebetulnya barang yang sebetulnya kalau dilihat korupsi secara tidak langsung memang dia tidak mengalami dampak seperti aluminium tadi karena ada barrier metal ya. Nah, cuma masalahnya coating. Nah, coating ini yang justru berbahaya. Jadi kalau kita bicara kaca tadi hanya sebagai bahan dasar yang memang paling banyak itu ada pasir kuasa. Setelah dibentuk jadi kaca, mungkin saya dampak langsung terhadap air garam tidak ada. Tapi ketika kaca itu diproses menjadi kaca reflektif atau kaca yang memang harus di coating. Coating itu banyak, bisa coating reflektif online atau offline, atau juga kita bisa menggunakan laminated glass. Itu ada yang namanya PVB ya. Itu tidak boleh terbuka. Karena begitu dia terbuka, bukan kacanya yang bermasalah, tapi nanti lapisan dalam PVB-nya. Nah, kaca juga gitu, ketika kaca itu di-coating juga dengan reflektif itu juga harus diproteksi. Nah, cara proteksinya memang sebetulnya secara teori tidak ada, tapi kita hanya menjaga ketika dia dipasang, dianjurkan lebih baik coatingnya di dalam. Itu anjuran, karena coating itu tidak bisa kita hilangkan, karena memang kita perlukan karakter itu harus di coating, karena untuk mendapatkan nanti energi, ya ketahui ya, ada namanya transmission energy yang harus dikejar, sehingga coatingnya harus di dalam. Nah, sedangkan coating di luar itu secara prinsip tidak ada sebetulnya, cuma dalam proses reflektif atau coating tadi ada, tapi di bagian dalam, relatif tidak langsung keluar. Yang paling harus kita perhatikan adalah kalau ketika di laminated itu terbuka. Nah, karena selalu di daerah pantai, kalau ketika kita mendesain satu gedung yang memang menggunakan laminate tapi terbuka seperti railing atau balkon ada railing kan suka terbuka, kita tidak anjurkan bahwa itu harus terbuka, makanya kita tutup ya. Nah, karena itu nanti berpengaruh langsung terhadap PVB lapisan tadi. Tapi kalau untuk kaca sendiri tidak ada yang langsung mengkhawatirkan. Kedua, ketika kita maintenance ini harus hati-hati. Nah, maintenance ini memang kita harus dapat rekomendasi dari glass manufacturing. Ya,
beras pabrik. Karena ketika kita membersihkan dengan satu cairan, apalagi di pantai, uap garam itu pasti ada, itu harus hati-hati. Sehingga kita kalaupun mau membersihkan daerah kaca yang di tepi pantai, pasti uap garam itu pasti ada nempel di permukaan kaca. Itu harus hati-hati sekali. Tidak boleh langsung membersihkan dengan cairan kimia. Itu tidak direkomendasi. Satu jalan cairan yang kita beri adalah cairan air mineral normal biasa seperti aqua, air putih. Kita semprot sampai jatuh semua kotoran itu, baru yang kedua baru kita lap. Jadi tidak boleh langsung karena uap garam itu pasti nempel di permukaan kaca. Nah, ini yang bisa mengakibatkan kaca itu berpelangi. Karena pernah lihat kan, kalau pelanginya kita pakai masih kecil enak kan, namanya pelangi pelangi awas ada macam itu kan warnanya ada hijau, kuning, merah gitu kan. Tapi kalau di kaca itu tidak menarik. Nah, ini yang saya tambah ini jok jangan terlalu tegang dong, kamu tegang bener sih. Jadi kita jadi hati-hati ya, soal kaca harus hati-hati. Membersihkan harus sesuai rekomendasi dari Mendagri Petroleum, pakai cairan apa, tidak boleh sembarangan. Oke, sementara itu dulu yang pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kalau ada tambahan kita bisa diskusikan. Terima kasih.